Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, Ismail, sudah maghrib, ya, pulanglah. Suara Aminah terdengar lirih dari ujung telepon seluler, sedikit terganggu oleh deru mesin ketek yang dikemudikan suaminya. Di seberang sana, Ismail tersenyum tipis. Wajahnya yang legam terpapar matahari dan sebagian tertutup bayangan topi caping, memandang kehamparan sungai Musi yang mulai berwarna jingga keemasan. Iya, Bu, ini juga sudah mau merapat. Tangkapan hari ini lumayan, bisa untuk beli lauk enak besok, jawab Ismail, suaranya berat dan tenang. Namun, ketenangan itu sedikit goyah saat mesin perahu keteknya tiba-tiba batuk-batuk, lalu mati. Hening seketika, hanya suara riak air yang memecah keheningan senja yang turun dengan cepat. Sebentar, Bu, mesinnya sedikit rewel. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Ismail meletakkan ponselnya yang sudah usang di dashboard kayu perahu. Ia mencoba menarik tuas starter beberapa kali. Kosong. Mesin itu diam 1000 bahasa. Helaan napas berat keluar dari mulutnya. Bukan hal aneh sebenarnya, mesin tua itu memang sering bermasalah. Tapi entah kenapa, sore itu rasanya berbeda. Udara yang semula hangat dan lembab khas Palembang, tiba-tiba terasa dingin menusuk kulit. Bau anyir air sungai yang biasanya tak terlalu ia hiraukan, kini terasa lebih pekat, seolah ada bangkai besar yang membusuk di dasar sungai. Ismail memicingkan mata, menatap ke arah jembatan Ampera yang gemerlap lampunya mulai menyala di kejauhan. Jaraknya masih cukup jauh. Ia memutuskan untuk menggunakan dayung darurat. Saat tangannya meraih dayung kayu yang tergeletak di lambung perahu, matanya menangkap sesuatu. Gumpalan besar berwarna hitam, mengambang tak jauh dari perahunya. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan sampah atau eceng gondok. Tapi gumpalan itu bergerak perlahan, melawan arus. Bentuknya seperti rambut manusia yang sangat panjang dan lebat, menutupi apapun yang ada di baliknya. Jantung Ismail mulai berdebar kencang. Ia teringat cerita turun-temurun dari kakeknya, tentang si penunggu, makhluk yang mendiami kedalaman Musi. Makhluk yang tak suka diganggu saat hari beranjak gelap. Bulu kuduknya meremang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia kembali menarik tuas starter sekuat tenaga. Ajaib. Mesin itu menyala dengan deru yang lebih keras dari biasanya. Tanpa pikir panjang, Ismail memutar haluan, menjauh dari gumpalan aneh itu dan melaju kencang menuju dermaga kecil di dekat rumah panggungnya. Ia tak berani menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, Aminah menyambutnya dengan wajah cemas. Di belakangnya, Baihaki, putra semata wayang mereka yang berusia 17 tahun, menatapnya dengan tatapan malas. Ayah, ini kebiasaan. Sudah tahu mesinnya sering mogok, masih saja nekat pulang maghrib, gerutu Baihaki sambil menyendok nasi. Ismail hanya diam, wajahnya masih pucat. Ia duduk di kursi rotan, meneguk segelas air putih dengan cepat. Ada apa, ya? Kok pucat begitu? Tanya Aminah, tangannya yang keriput mengusap lembut punggung suaminya. Ismail menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah. Ia tak mau membuat keluarganya khawatir, apalagi Baihaki yang selalu menganggap cerita-cerita lama sebagai bualan kosong. Baginya, logika dan sains adalah jawaban atas segalanya. Misteri Sungai Musi hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, setelah sholat Isya, Ismail berjalan ke rumah Pak Karta, tetua di kampung mereka yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah panggung. Pak Karta, seorang pria tua berusia 70-an dengan sorot mata yang masih tajam, sedang mengisap rokok kretek di beranda rumahnya. Ada angin apa malam-malam kemari, Mel? Sapanya ramah. Ismail menceritakan kejadian yang ia alami di sungai sore tadi. Wajah Pak Karta yang semula santai, perlahan berubah serius. Ia menghela napas panjang, asap rokok mengepul di udara malam yang lembab. Kau beruntung masih diberi keselamatan oleh Allah, ujarnya pelan. Itu pertanda, Mel. Pertanda, dia sedang gelisah. Air sungai sedang panas. Sebaiknya, untuk beberapa hari ke depan, jangan melaut terlalu jauh, dan jangan pernah pulang lewat dari waktu asyar.
Memangnya ada apa, Pak? Tanya Ismail. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Pak Karta menatap ke arah sungai yang gelap, hanya diterangi oleh pantulan lampu-lampu kota yang remang. Penunggu sungai ini tidak suka dengan kesombongan. Dia tidak suka dengan mereka yang menyepelekan aturannya. Akhir-akhir ini, banyak anak muda dari kota datang, kebut-kebutan dengan perahu cepat, membuang sampah sembarangan. Mereka pikir sungai ini hanya genangan air raksasa. Mereka tidak tahu, di bawah sana ada kehidupan lain. Ada kerajaan yang tak kasat mata. Ismail terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan Pak Karta. Ia tahu, ucapan tetua itu bukanlah omong kosong. Sudah banyak kejadian aneh yang terjadi di sungai itu. Orang hilang tanpa jejak, perahu terbalik tanpa sebab yang jelas. Warga setempat percaya, semua itu adalah ulah sang penunggu yang murka. Sampaikan pada anakmu, si Baihaki itu. Lanjut Pak Karta, matanya menatap lurus ke arah Ismail. Dia anak yang pintar, tapi kadang terlalu meremehkan. Ingatkan dia, jangan pernah bermain-main atau berkata tak pantas di dekat sungai, terutama saat senja. Karena senja adalah gerbang mereka. Ismail mengangguk patuh. Ia berterima kasih dan pamit pulang. Sepanjang jalan di atas jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah panggung, hatinya terasa berat. Ia tahu menasihati Baihaki tidak akan mudah. Anaknya itu punya dunianya sendiri, dunia gawai dan internet, yang membuatnya jauh dari kearifan lokal yang dipegang teguh oleh generasi ayahnya. Malam itu, saat ia mencoba berbicara dengan Baihaki, anaknya itu hanya tertawa kecil. Ayah, itu kan cuma cerita orang tua dulu. Hantu banyu, siluman buaya, apalah itu. Itu cuma cara mereka menjelaskan fenomena alam yang tidak mereka mengerti, seperti arus bawah atau pusaran air. Zaman sekarang sudah modern, ya. Jangan terlalu percaya mitos. Ismail hanya bisa menghela napas. Ia menatap wajah anaknya dalam-dalam, berharap kata-katanya bisa meresap. Baihaki, dengarkan ayah. Ini bukan soal modern atau tidak. Ini soal adab, soal menghargai tempat di mana kita mencari nafkah. Sungai ini telah memberi kita kehidupan, sudah sepantasnya kita menghormatinya. Jangan sampai kesombonganmu membawa celaka. Baihaki hanya mengangkat bahu, lalu kembali asyik dengan ponselnya. Di luar, angin malam berembus lebih kencang, membawa suara gemericik air sungai yang terdengar seperti bisikan-bisikan dingin yang penuh ancaman. Ismail hanya bisa berdoa dalam hati, semoga peringatan itu tidak terbukti. Namun, takdir berkata lain. Peringatan Pak Karta malam itu adalah awal dari sebuah tragedi yang akan selamanya menghantui keluarga mereka dan menguji batas antara logika dan misteri yang tak terpecahkan. 2 hari berlalu sejak peringatan Pak Karta. Langit Palembang yang biasanya terik dan tanpa ampun, kini lebih sering dinaungi awan kelabu. Hujan deras turun setiap sore, membuat debit air sungai Musi naik dan arusnya menjadi lebih deras dari biasanya. Ismail mematuhi nasihat sang tetua. Ia hanya melaut di sekitar dermaga dan selalu kembali jauh sebelum adzan asyar berkumandang. Namun, nasihat itu tampaknya hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri bagi Baihaki. Baginya, cuaca buruk hanyalah cuaca buruk, dan cerita seram ayahnya tetaplah cerita seram. Sore itu, setelah hujan reda menyisakan aroma tanah basah yang khas, Baihaki mengajak sahabatnya, Fadli, untuk bermain di tepi sungai. Fadli adalah cerminan dari Baihaki, periang, sedikit congkak, dan sama-sama menganggap mitos lokal sebagai bahan tertawaan. Mereka duduk di ujung dermaga kayu yang sudah agak lapuk, kaki mereka menjuntai, sesekali menendang permukaan air yang berwarna coklat pekat. Mereka melempar-lemparkan batu pipih, berlomba siapa yang bisa membuat batu itu melompat paling banyak di permukaan air sebelum tenggelam. Tawa riang mereka memecah keheningan sore itu, seolah menantang suasana muram yang ditinggalkan hujan. Lihat ini, Ki. 7 lompatan, seru Fadli bangga, saat batunya melesat dengan sempurna di atas air. Baihaki mendengus. Itu belum seberapa. Ayahku pernah cerita, kalau melempar dengan benar, batu itu bisa sampai ke seberang sana. Balasnya sambil menunjuk tepian sungai di seberang yang tampak jauh. Ah, mana mungkin. Itu kan cerita bualan saja, sama seperti cerita hantu banyu yang ayahmu ceritakan itu. Cibir Fadli sambil tertawa. Baihaki ikut tertawa,
meski ada sedikit getar aneh di dalam tawanya. Entah kenapa, ucapan Fadli yang menyebut hantu banyu membuatnya teringat kembali wajah serius ayahnya dan tatapan tajam Pak Karta. Ia mencoba mengusir perasaan itu. Kau benar, semua itu hanya untuk menakut-nakuti kita. Padahal yang berbahaya itu buaya, bukan hantu. Untuk membuktikan keberaniannya, Baihaqi mencondongkan tubuhnya lebih jauh. Ia mencelupkan kedua tangannya ke dalam air sungai, merasakan dinginnya arus yang menggigit kulit. Lihat, tidak ada apa-apa, hanya air keruh dan mungkin beberapa ikan sapu-sapu. Fadli tak mau kalah, ikut mencelupkan kakinya lebih dalam, mengayun-ayunkannya dengan santai. Orang tuaku juga bilang, jangan pernah menunjuk ke arah sungai sambil berkata kotor. Katanya nanti, penghuninya marah. Memangnya dia punya telinga? Ejeknya lagi, disusul tawa yang lebih keras. Saat itulah, dari kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar sayup-sayup, mengalun dari menara musola di perkampungan. Suasana seketika berubah. Matahari yang tadinya masih menyisakan semburat jingga, kini seperti ditelan paksa oleh cakrawala. Langit menggelap dengan cepat. Kabut tipis mulai merayap naik dari permukaan sungai, menciptakan ilusi seolah air itu sendiri yang bernapas. Tawa mereka perlahan mereda. Sudah maghrib, kata Baihaqi, sedikit gugup. Sebaiknya kita pulang. Fadli mengangguk, tapi ia masih terlihat santai. Sebentar, sepatuku jatuh, ujarnya sambil menunjuk sandalnya yang terlepas dari kakinya dan kini mengapung beberapa jengkal dari dermaga. Dengan enteng, ia berbaring tengkurap di atas papan kayu, menjulurkan tangannya untuk menggapai sandalnya. Sedikit lagi, dapat. Baihaqi berdiri dan membersihkan celananya yang basah. Cepatlah, nanti ibu mencariku. Ia membalikkan badan, hendak melangkah pergi dari ujung dermaga. Hanya sepersekian detik, mungkin hanya 3 atau 4 langkah. Ayo, Fad, kalimatnya terputus. Ia menoleh ke belakang dan tidak menemukan Fadli di sana. Dermaga itu kosong. Hanya sandalnya yang satu lagi yang tergeletak di atas papan kayu. Baihaqi mengerutkan keningnya. Fadli, jangan bercanda. Tidak lucu, serunya, mengira temannya itu bersembunyi di bawah dermaga untuk mengerjainya. Ia melongok ke bawah. Gelap. Hanya ada tiang-tiang kayu yang berlumut dan suara air yang menabraknya. Hening. Tidak ada jawaban. Jantung Baihaqi mulai berdetak lebih cepat. Fadli, di mana kau? Teriaknya lebih keras. Suaranya menggema di permukaan sungai yang senyap, lalu hilang ditelan kegelapan. Kepanikan mulai merayapinya. Ia berlari ke tepi dermaga, matanya liar memindai permukaan air yang kini hampir hitam legam. Tidak ada apa-apa. Tidak ada riak, tidak ada gelembung udara, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja tercebur. Seolah-olah Fadli lenyap begitu saja ditelan udara. Mustahil. Seseorang yang jatuh ke air pasti akan menimbulkan suara atau setidaknya berteriak minta tolong. Tapi ini tidak ada. Sunyi senyap. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Baihaqi. Kata-kata ayahnya berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Jangan sampai kesombonganmu membawa celaka. Peringatan Pak Karta terasa menusuk telinganya. Senja adalah gerbang mereka. Napasnya menjadi sesak. Kakinya lemas. Logika dan semua pemikiran modern yang ia banggakan runtuh seketika, digantikan oleh rasa takut purba yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di depan matanya, tanpa ia sadari. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Baihaqi berlari. Ia berlari sekuat tenaga di atas jembatan kayu yang bergoyang, tak peduli beberapa kali hampir tergelincir. Ia hanya punya satu tujuan, rumah. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, bercampur dengan keringat. Ayah, ibu, teriaknya histeris begitu sampai di beranda rumahnya. Ismail dan Aminah yang sedang bersiap untuk sholat maghrib terkejut dan langsung keluar. Mereka melihat anak laki-laki mereka yang biasanya angkuh dan tegar, kini berdiri dengan tubuh gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti mayat, dan tatapannya kosong penuh kengerian. Fadli hilang, ya? Di dermaga, dia hilang, ucapnya terbata-bata, sebelum akhirnya tubuhnya luruh dan ia menangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya. Ismail tidak perlu bertanya lebih banyak.
Ia melihat jam dinding yang menunjukkan waktu maghrib telah lewat. Ia melihat kondisi anaknya. Dan ia tahu, ketakutan terbesarnya telah menjadi kenyataan. Tanpa berkata-kata, ia meraih lampu senter besar dan berlari keluar, berteriak memanggil para tetangga. Dalam sekejap, perkampungan yang tadinya sunyi itu menjadi riuh. Kabar hilangnya Fadli menyebar dari mulut ke mulut. Para lelaki dewasa berhamburan keluar dari rumah mereka, membawa senter, lampu petromax, dan beberapa membawa dayung serta jala. Mereka berkumpul di dermaga tempat Fadli terakhir terlihat, menyisir setiap jengkal tepi sungai. Namun, yang mereka temukan hanyalah keheningan malam dan air sungai Musi yang gelap, diam, dan menyimpan rahasia kelam di dasarnya. Malam itu, di tengah kepanikan dan pencarian yang sia-sia, Baihaqi hanya bisa duduk meringkuk di sudut rumah, tubuhnya masih bergetar hebat. Di matanya, sungai yang selama ini ia anggap sebagai sahabat dan taman bermain, kini telah berubah menjadi monster mengerikan yang telah menelan sahabatnya hidup-hidup. Keesokan paginya, berita hilangnya Fadli telah sampai ke telinga pihak berwenang. 2 perahu karet berwarna oranye terang milik tim SAR, Search and Rescue Nasional tiba di perkampungan. Kehadiran mereka dengan seragam resmi, peralatan selam, dan perangkat sonar sederhana, membawa secercah harapan modern di tengah misteri kuno yang mencekam. Tim penyelamat bekerja dengan metodis dan profesional. Mereka menyisir area di sekitar dermaga, memperluas radius pencarian hingga beberapa kilometer ke hilir. Beberapa penyelam pemberani turun ke dalam air Musi yang keruh, namun mereka kembali ke permukaan dengan tangan hampa dan gelengan kepala. Jarak pandang di bawah sana nol. Gelap dan penuh dengan arus bawah yang berbahaya. Mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak, tidak ada sobekan pakaian, apalagi jasad. Seolah Fadli telah lenyap di telan bumi, bukan air. Baihaqi menjadi saksi kunci yang paling menyedihkan. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, dikelilingi oleh kedua orang tuanya dan 2 orang petugas berseragam. Ia mencoba menceritakan kembali kejadian sore itu, namun setiap kata terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Saya hanya membalikkan badan sebentar, mungkin hanya 5 detik. Suaranya bergetar, tatapannya kosong menembus dinding. Ketika saya menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Tidak ada suara teriakan, tidak ada suara tercebur. Tidak ada apa-apa, Pak. Dia hanya hilang. Petugas yang lebih tua mengangguk-angguk, mencatat keterangannya di buku catatan kecil, namun sorot matanya menunjukkan keraguan. Cerita itu memang terdengar janggal. Seorang anak laki-laki remaja tidak mungkin jatuh ke sungai selebar dan sederas Musi tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Mungkin saksi sedang syok dan ingatannya kabur. Itulah penjelasan paling logis yang bisa mereka terima. Pencarian resmi berlangsung selama 3 hari. Perahu-perahu karet itu hilir mudik dari pagi hingga petang, menjadi tontonan bisu bagi warga kampung yang berjejer cemas di tepi sungai. Namun, hari demi hari berlalu tanpa hasil. Pada hari keempat, komandan tim dengan berat hati menyatakan bahwa operasi pencarian aktif akan dihentikan, meski pemantauan pasif akan terus dilanjutkan. Harapan untuk menemukan Fadli dalam keadaan selamat telah pupus. Kini, mereka hanya berharap jasadnya bisa ditemukan agar keluarga bisa memberinya pemakaman yang layak. Bagi pihak berwenang, kasus ini mungkin akan ditutup sebagai kasus kecelakaan, orang hilang yang tenggelam karena kelalaian. Namun bagi warga kampung, terutama bagi keluarga Fadli dan keluarga Ismail, ini adalah babak baru dari sebuah teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam harinya, setelah tim SAR resmi menarik diri, suasana perkampungan terasa semakin berat dan mencekam. Listrik sempat padam selama beberapa jam, membuat kegelapan terasa absolut, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak dan cahaya bulan yang pucat. Di tengah kegelapan itulah, orang tua Fadli yang sudah hancur oleh kesedihan, datang ke rumah Pak Karta, diikuti oleh Ismail dan beberapa warga lainnya. Mereka sudah tidak percaya lagi pada metode pencarian modern. Mereka kembali pada kepercayaan leluhur, satu-satunya harapan yang tersisa. Tolong kami, Pak Karta, isak Ibu Fadli. Air matanya sudah kering. Apapun akan kami lakukan. Kami hanya ingin anak kami kembali, dalam kondisi apapun. Pak Karta menatap wajah-wajah putus asa di hadapannya dengan tatapan iba. Ia mengembuskan asap rokok kreteknya perlahan.
Ini bukan kecelakaan biasa, ujarnya dengan suara rendah dan berat. Anak kalian telah diambil karena ucapan dan perbuatannya telah menyinggung yang menjaga sungai ini. Hantu Banyu, desis seseorang di antara kerumunan. Pak Karta mengangguk. Orang sering salah mengira. Mereka pikir hantu Banyu itu sekedar arwah penasaran atau jin jahat. Bukan. Dia adalah entitas penjaga, roh purba dari sungai itu sendiri. Wujudnya memang sering digambarkan sebagai perempuan berambut panjang yang terurai menutupi wajahnya, karena rambut itu adalah simbol dari akar-akar dan aliran air yang tak terhingga. Dia tidak membenci manusia, tapi dia menuntut rasa hormat. Dia tidak suka dengan kesombongan, kata-kata kotor, dan tawa berlebihan di wilayahnya, terutama saat pergantian waktu antara terang dan gelap. Pak Karta berhenti sejenak, membiarkan penjelasannya meresap. Ketika dia murka, dia tidak membunuh. Dia mengajak orang itu ke alamnya, ke istananya di dasar sungai. Dunia yang berjalan jauh lebih lambat dari dunia kita. Itulah mengapa jasadnya sangat sulit ditemukan, karena jasad itu tidak berada di alam kita lagi. Penjelasan itu membuat bulu kuduk semua yang mendengar berdiri. Ismail menunduk dalam, hatinya terasa perih. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah karena tidak bisa membuat anaknya patuh pada nasihatnya. Dari dalam kamarnya, Baihaki mendengar semua percakapan itu. Tubuhnya yang terbaring di kasur terasa kaku. Setiap kata Pak Karta seperti palu godam yang menghantam kesombongannya. Dialah penyebabnya. Ejekannya bersama Fadli sore itu telah mengundang malapetaka. Sejak malam kejadian, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Fadli tersenyum padanya dari bawah permukaan air yang gelap. Ia juga sering bermimpi berada di dalam air yang dingin, dikelilingi oleh lilitan sesuatu yang terasa seperti rambut, panjang, licin, dan sangat kuat, menariknya semakin dalam ke kegelapan abadi. Ia akan terbangun dengan napas terengah-engah dan seluruh tubuh basah oleh keringat. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya ayah Fadli dengan suara putus asa. Pak Karta terdiam sejenak, matanya menatap ke arah sungai yang hitam pekat. Hanya ada satu cara, kita harus meminta maaf. Kita harus menunjukkan rasa hormat kita dan memohon agar anak itu dilepaskan. Kita harus memanggil seseorang yang mengerti bahasa mereka. Kita akan melakukan ritual persembahan. Keputusan telah diambil. Di tengah keputusasaan yang mendalam, harapan baru yang rapuh mulai tumbuh. Harapan yang tidak didasarkan pada logika atau teknologi, melainkan pada kepercayaan kuno dan ritual sakral. Mereka akan mencoba berkomunikasi dengan kekuatan tak kasat mata yang telah merenggut Fadli dari dunia mereka. Dan Baihaki tahu, ritual itu dilakukan bukan hanya untuk Fadli, tapi juga sebagai pertaruhan untuk keselamatan jiwanya sendiri yang kini terasa ikut terseret ke dalam kegelapan Sungai Musi. Sesuai kesepakatan, 2 malam setelahnya, seorang pria tua yang mereka panggil Ki Ageng tiba di perkampungan. Ia datang bukan dengan mobil mewah atau pakaian mencolok, melainkan hanya dengan perahu ketek kecil, seorang diri. Perawakannya kurus, mengenakan kemeja batik lawas berwarna coklat gelap dan celana kain hitam. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia telah menyaksikan lebih banyak hal di dunia ini daripada orang biasa. Ia tidak banyak bicara. Setelah bersalaman dengan Pak Karta dan orang tua Fadli, ia hanya meminta untuk diantarkan ke dermaga tempat kejadian. Di sana, ia berdiri mematung selama hampir 15 menit, matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh telinga biasa. Angin sore yang lembab meniup ujung pakaiannya yang longgar. Akhirnya, ia membuka mata dan menatap Ismail yang berdiri di dekatnya. Anak itu memang di sini, ujarnya pelan, namun suaranya terdengar jelas dan mantap. Dia tidak jauh, tapi alamnya sudah berbeda. Kata-kata itu cukup untuk membuat semua keraguan sirna, dan digantikan oleh keyakinan yang bercampur rasa takut. Persiapan untuk ritual dimulai menjelang maghrib. Warga kampung bekerja dalam keheningan yang khusyuk. Tidak ada canda tawa atau obrolan ringan seperti biasanya. Para ibu menyiapkan sesajen di atas nampan-nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Ada kembang 7 rupa yang menebarkan aroma wangi yang aneh di udara, pisang raja setandan,
kopi hitam pahit dalam cangkir batok kelapa, dan seekor ayam cemani panggang utuh yang diletakkan di tengah-tengah. Para pria memasang beberapa obor di sekeliling dermaga, cahayanya yang oranye kemerahan menari-nari di atas papan kayu, menciptakan bayang-bayang panjang yang terlihat hidup. Baihaki dipaksa oleh ayahnya untuk hadir. Ia duduk di barisan paling belakang, di samping ibunya yang tak henti-hentinya berzikir. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap ke arah dermaga atau ke permukaan sungai yang mulai gelap. Setiap riak air terdengar seperti bisikan yang mengejeknya. Setiap hembusan angin terasa seperti sentuhan dingin dari tangan tak terlihat. Rasa bersalah dan teror mencekiknya hingga ia sulit bernapas. Tepat saat adzan maghrib selesai berkumandang dan langit berubah menjadi ungu pekat, ritual pun dimulai. Ki Ageng duduk bersila di ujung dermaga, persis di titik di mana Fadli terakhir kali terlihat. Nampan-nampan sesajen diletakkan di hadapannya. Ia menyalakan sebongkah kemenyan di atas anglo kecil. Asap putih pekat mulai mengepul, membawa aroma wangi yang menusuk hidung, menyebar ke seluruh penjuru, dan terasa berat di udara. Ki Ageng mulai merapalkan doa-doa atau mantra dalam bahasa yang tak dimengerti oleh siapapun. Suaranya rendah, bergetar, dan monoton, seolah berasal dari kedalaman bumi. Suasana menjadi sangat hening, hanya suara Ki Ageng dan gemericik air yang terdengar. Tiba-tiba, angin yang semula sepo-sepo bertiup jauh lebih kencang, membuat api obor bergoyang liar. Suhu udara turun drastis, terasa dingin menggigit tulang. Beberapa ibu-ibu memeluk anak mereka erat-erat. Di permukaan sungai, tepat di depan Ki Ageng, air yang tadinya tenang mulai beriak, membentuk pusaran-pusaran kecil yang aneh, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah sana. Baihaki mengangkat wajahnya sedikit, matanya yang penuh ketakutan melihat fenomena itu. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, kuno, dan kuat sedang memperhatikan mereka dari kegelapan air. Ki Ageng tidak terpengaruh. Ia terus melanjutkan rapalan doanya, suaranya sedikit lebih keras, menantang angin yang menderu. Ia mengambil sejumput bunga dari nampan dan melemparkannya ke dalam pusaran air itu. Lalu ia menumpahkan kopi hitam pahit perlahan-lahan. Kami datang dengan damai, ucapnya dengan bahasa Indonesia yang jelas, suaranya kini terdengar lantang. Kami mengakui kesalahan anak cucu kami. Kesombongan dan kelalaian mereka telah mengusik ketenanganmu, wahai penjaga agung. Terimalah permohonan maaf dan persembahan sederhana dari kami. Dan kami memohon, kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Kembalikanlah jiwa yang tersesat itu kepada kami, agar kami bisa menyempurnakannya di alam kami. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ki Ageng menunduk dalam-dalam. Angin seketika berhenti. Suasana kembali hening senyap. Pusaran air di sungai pun lenyap, dan permukaannya menjadi tenang seperti cermin hitam raksasa. Ada jeda yang terasa sangat panjang. Semua mata tertuju pada permukaan air, menahan napas. Orang tua Fadli berdiri di barisan terdepan. Tubuh mereka tegang, mata mereka membelalak penuh harap. Inilah momennya, momen di mana keajaiban mungkin terjadi. Mereka menunggu, berharap melihat sesosok tubuh yang mengapung ke permukaan. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada apapun yang terjadi. Sungai itu tetap diam membisu. Harapan yang tadinya membuncah di dada setiap orang, perlahan-lahan mengempis, digantikan oleh kekecewaan yang dingin dan pahit. Ki Ageng akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan ada sebersit kesedihan di matanya yang tenang. Ia menghela napas panjang. Permintaan maaf kita sudah diterima, ujarnya lirih, suaranya serak. Persembahan kita juga sudah sampai padanya. Ibu Fadli maju selangkah, suaranya bergetar. Lalu, di mana anak saya, Ki? Ki Ageng menatap perempuan malang itu dengan tatapan penuh ulas asih. Ia menggeleng pelan. Dia telah memaafkan. Tapi apa yang sudah masuk ke dalam alamnya, tidak bisa kembali lagi. Dia sudah menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Jawaban itu adalah vonis terakhir. Harapan terakhir telah dihancurkan berkeping-keping. Ibu Fadli menjerit histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan di pelukan suaminya. Suasana yang tadinya tegang kini pecah oleh isak tangis dan ratapan keputusasaan. Ritual itu telah gagal total. Mereka telah mencoba berbicara dengan sang penguasa sungai,
dan sang penguasa telah menjawab dengan keheningan yang paling kejam. Malam itu, warga kembali ke rumah mereka dengan hati yang hancur dan rasa takut yang semakin dalam. Ismail merangkul bahu Baihaqi yang gemetar hebat. Anaknya tidak menangis, tapi matanya kosong menatap sungai. Ia tahu sekarang, ada kekuatan di dunia ini yang jauh di luar jangkauan logika. Kekuatan yang bisa mengambil apa saja yang mereka inginkan, kapan saja. Dan malam itu, kekuatan tersebut telah menunjukkan kekuasaannya, meninggalkan mereka semua dalam kegelapan dan misteri yang abadi. 10 tahun berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka, ia hanya mengubahnya menjadi jaringan parut yang tebal dan permanen. Tragedi hilangnya Fadli telah menjadi bagian dari sejarah kelam perkampungan di tepi sungai Musi itu. Sebuah dongeng mengerikan yang diceritakan para orang tua kepada anak-anak mereka agar tidak bermain di dekat sungai saat maghrib. Dermaga tua tempat kejadian perkara kini tak lagi digunakan. Papan-papannya banyak yang lapuk dan patah, ditumbuhi lumut tebal, dibiarkan menjadi monumen bisu atas peristiwa mengerikan di masa lalu. Keluarga Fadli telah lama pindah dari sana, tak sanggup lagi menahan duka setiap kali memandang air sungai yang telah merenggut putra mereka. Ismail kini sudah menua, rambutnya lebih banyak dihiasi uban dan gerakannya tak lagi selincah dulu. Ia sudah jarang melaut, lebih banyak menghabiskan waktu memperbaiki jala di beranda rumahnya. Tongkat estafet sebagai pencari nafkah keluarga telah sepenuhnya berpindah ke tangan Baihaqi. Baihaqi kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang pendiam dan dewasa sebelum waktunya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan atau keceriaan masa remaja di wajahnya. Ia menjadi nelayan yang tangguh, sama seperti ayahnya dulu, namun dengan satu perbedaan besar. Setiap kali ia hendak menurunkan perahunya ke sungai, ia akan berhenti sejenak, menakupkan kedua tangan di depan dada, dan menunduk, bibirnya menggumamkan doa singkat. Sebuah ritual kecil penuh rasa hormat yang tak pernah ia lewatkan. Sungai Musi telah memberinya pelajaran paling keras dalam hidupnya, mengubahnya dari seorang penyangkal menjadi orang yang paling memegang teguh adab dan kepercayaan leluhur. Kisah ini mungkin akan berakhir di sana, menjadi sebuah misteri yang terkubur oleh waktu. Namun, takdir rupanya masih menyimpan satu kepingan teka-teki terakhir. Suatu siang yang terik, seorang nelayan tua dari kampung di hilir sungai yang sangat jauh, datang untuk menjual hasil tangkapannya. Namanya Mang Udin. Sambil menunggu pembeli, ia duduk di warung kopi, mendengarkan obrolan warga. Tanpa sengaja, ia mendengar seorang pemuda menasihati anaknya dengan menggunakan cerita tentang anak laki-laki yang diambil hantu banyu 10 tahun lalu di dermaga tua. Wajah Mang Udin yang keriput seketika berubah pucat. Cangkir kopi di tangannya sedikit bergetar. Setelah mengumpulkan keberanian, ia mendekati Ismail dan Baihaqi yang kebetulan juga sedang berada di warung itu. "Maaf, Pak, anak," sapanya dengan suara serak. "Apa betul, ada anak yang hilang di sini sekitar 10 tahun yang lalu?" "Hilang saat maghrib." Ismail mengangguk pelan. "Betul, Mang. Sahabat anak saya. Namanya Fadli." Mang Udin terdiam lama, matanya menatap kosong ke arah sungai. Terlihat jelas ada pergulatan batin yang hebat di dalam dirinya. Akhirnya, dengan napas berat, ia mulai bercerita. Saya rasa saya perlu menceritakan ini. Saya sudah menyimpannya terlalu lama karena takut. Takut dianggap gila, takut disalahkan." Semua yang ada di warung itu terdiam, perhatian mereka terpusat pada nelayan tua itu. 10 tahun lalu, lanjutnya, saya sedang memasang jaring di dekat kampung saya, jauh di hilir sana. Waktunya persis saat maghrib. Tiba-tiba, saya melihat sesuatu di tengah sungai. Seorang anak laki-laki. Dia meronta-ronta, tapi gerakannya aneh. Bukan seperti orang tenggelam biasa. Dia seperti ditarik sesuatu. Baihaqi menegakkan tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. "Awalnya saya kira buaya," kata Mang Udin. "Tapi saat saya lihat lebih jelas, bukan. Ada tali-tali besar yang melilit tubuhnya. Mungkin jaring nelayan lain yang hanyut, atau tali jangkar. Dan yang menariknya adalah seekor ikan. Tapi bukan ikan biasa. Itu ikan tapah raksasa. Mungkin sebesar perahu kecil ini." Ikan itu mengamuk, menarik anak itu ke dasar. Semua terjadi begitu cepat. Saya terlalu takut dan terlalu jauh untuk menolong. Penjelasan itu menghantam Baihaqi seperti sambaran petir. "Jadi,
Itu penyebabnya. Sebuah kecelakaan tragis yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Fadli tersangkut jaring dan ditarik oleh ikan tapah raksasa yang panik. Logika yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini kembali, memberikan jawaban yang brutal dan nyata. Rasa bersalahnya sedikit terangkat, digantikan oleh gambaran horor yang baru. Sahabatnya tidak diambil makhluk gaib, melainkan tewas dengan cara yang tak kalah mengerikan. Tapi, Mang Udin berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam, seolah ia ragu untuk melanjutkan. Ada satu hal lagi. Satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari setelahnya. Apa itu, Mang? Tanya Baihaqi, suaranya bergetar. Mang Udin menelan ludah, matanya menatap tajam ke arah Baihaqi. Saat anak itu ditarik ke bawah untuk terakhir kalinya, tepat sebelum kepalanya hilang ditelan air, saya bersumpah demi Allah, saya melihatnya. Tepat di bawah permukaan air, di dekat anak itu, ada sosok lain. Sangat tenang, tidak menolong, tidak juga menyerang. Sosok itu hanya diam, menonton. Yang bisa saya lihat hanyalah rambutnya. Rambut hitam yang sangat panjang, mengambang seperti gugusan alga, menutupi seluruh wajahnya. Hening. Suara jangkrik sore pun seolah berhenti berbunyi. Penjelasan logis yang baru saja mereka dapatkan kini diselimuti kembali oleh lapisan misteri yang jauh lebih pekat dan mengerikan. Mungkin bukan hantu banyu yang menarik Fadli ke dasar sungai. Mungkin amukan ikan tapah raksasa itulah penyebab sebenarnya. Namun, kesaksian terakhir dari Mang Udin menguatkan sebuah kebenaran yang lebih menakutkan. Bahwa sang penunggu sungai itu memang ada. Ia mungkin bukan pelaku utama, tapi ia adalah saksi abadi. Penjaga agung yang diam-diam mengawasi setiap tragedi yang terjadi di kerajaannya, membiarkan hukum alam sungai yang kejam berjalan, sambil menunggu siapa lagi manusia sombong yang akan menjadi korban berikutnya. Misteri itu tidak pernah benar-benar terpecahkan. Ia hanya berganti rupa, meninggalkan Baihaqi dan semua yang mendengarnya dengan satu kesimpulan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di Sungai Musi, horor yang terlihat dan yang tak terlihat, keduanya nyata dan sama-sama mematikan. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,